Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Kita masuk pada bab yang ketiga, itu man haqqaqat tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin. Barang siapa yang dia mentahqiq tauhid, mewujudkan tauhid, maka dia akan masuk jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Bab yang ketiga ini sesungguhnya berkaitan dengan bab yang kedua. Bab yang kedua bicara tentang fadlul tauhid. Wa ma yukaffiru minadz-dzunub, keutamaan tauhid dan perkara yang akan menghapuskan dosa. Tauhid memiliki keutamaan yang sangat banyak. Dan di antaranya adalah menjadi penghapus dosa yang terbesar. Bab yang ketiga, bahwa di antara keutamaan tauhid yang lebih khusus lagi. Barang siapa mentahqiq tauhid, yakni mewujudkan tauhid dengan sempurna, yang dimaksudkan adalah mewujudkan tauhid dengan dia sama sekali tidak melakukan perbuatan syirik, syirkun akbar atau syirkun asghar, tidak melakukan perbuatan bid'ah dan tidak melakukan perbuatan maksiat. Maksudnya bahwa seandainya dia pernah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka dihapuskan dengan taubat. Sehingga ketika dia meninggal, posisinya dalam keadaan dia tidak melakukan perbuatan syirik, syirkun akbar maupun syirkun asghar, tidak melakukan perbuatan bid'ah, tidak melakukan perbuatan maksiat, karena seandainya pernah melakukan telah dihapus dengan taubatnya. Maka dengan demikian posisi dia orang yang telah mentahqiq tauhid dengan sempurna. Barang siapa yang dia mewujudkan tauhid dengan sempurna, maka dia akan masuk surga bighairi hisabin, tanpa hisab. Alias dia akan masuk jannah dengan dimudahkan Allah dan langsung memasukinya. Ketahuilah para pemirsa rahmati Allah, bahwa masuk jannah itu ada dua keadaan. Masuk jannah langsung dimasukinya. Yang kedua, masuk jannah dia diazab dulu di neraka karena beberapa dosa yang Allah belum mengampunkan dan perlu dibersihkan di jahanam. Tetapi tauhidnya akan menjadi jaminan dia dari kekalnya azab jahanam. Tapi bab yang ketiga ini, barang siapa mentahqiq tauhid dengan sempurna, dia masuk jannah tanpa hisab. Para pemirsa yang rahmati Allah, Syekh membawakan beberapa dalil. Dalil yang pertama, beliau bawakan tentang sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ketika beliau bawakan tentang sosok Nabiullah Ibrahim, maksudnya inilah diantara contoh pribadi yang mentahqiq tauhid dengan sempurna. Dia tidak melakukan yang bertentangan dengan tauhid itu syirik, atau dia tidak melakukan perbuatan yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid.
Syirkun akbar merusak tauhid. Bid'ah dan maksiat akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Sehingga orang mewujudkan tauhid dengan sempurna, membebaskan dari perkara yang akan merusak tauhid atau yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Dalil pertama adalah Syekh bawakan, inna Ibrahim kana ummatan hanifan qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim adalah ummatan, jadi umat qanitan lillah, senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, hanifan, senantiasa condong kepada al-haq, kepada Allah, kepada kebenaran, dan berpaling dari kebatilan, walam yakum minal musyrikin, dan tidak termasuk orang melakukan perbuatan syirik. Ini adalah sosok Nabiullah Ibrahim yang Allah jadikan sebagai contoh pribadi yang mewujudkan tauhid dengan sempurna. Inna Ibrahim kana ummatan. Para ulama mengatakan umat itu qudwatan, imaman, mualliman lil khair. Umat adalah qudwah, contoh. Imam, orang memiliki derajat yang sangat tinggi imam, dan orang tidak akan meraih derajat imam kecuali dia mengumpulkan dua sifat utama, as-sabru wal yakin, kesabaran dan keyakinan, sehingga benar-benar dia sabar di atas kebenaran dan dia yakin tidak ada keraguan sedikit pun terhadap kebenaran yang diajarkan Allah Ta'ala. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah jadikan di antara mereka imam karena kesabarannya dan karena keyakinannya. Qanitan dawamu ta'ah, terus menerus senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Hanifan, orang yang senantiasa condong kepada kebenaran, orang yang senantiasa berpaling dari kebatilan. Dan Nabiullah Ibrahim telah membuktikan bagaimana istiqamahnya di atas kebenaran, taatnya selalu kepada Allah Ta'ala. Puncaknya adalah pada saat Nabiullah Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih anaknya dan ditunaikan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Walam yakum minal musyrikin, dan Ibrahim hamba yang tidak pernah sama sekali melakukan perbuatan syirik, sehingga Ibrahim telah mentahqiq dengan sempurna, yaitu tauhid. Dan inilah Allah jadikan sosok contoh pribadi bagaimana kita menyempurnakan atau kita mewujudkan tauhid dengan sempurna. Maka beliau bawakan pula ayat di antara sifat hamba Allah, yaitu walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Baik syirkun akbar atau syirkun asghar. Ini apabila dia mentahqiq dengan sempurna, dan dengan begitu dia akan dimasukkan Allah jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam penjelasan hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh. Semoga manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.